Salam buat Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah Jum setiap hari Rabu ini. Begitu mari kita mulai dengan doa. Avenu Malkenu, ya Bapa kami, ya Raja kami, Elohim kami, junjungan kehidupan kami, yang sungguh mengasihi kami dan memberikan Mesias bagi kami untuk menolong dan menyelamatkan kami dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih buat pertolongan kuasa Roh-Mu dan pengawalan para malaikat-Mu sepanjang pekan ini Bapa, hari lepas hari, siang dan malam. Khususnya hari ini Bapa, sungguh indah luar biasa penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami boleh lalui hari ini dan memasuki hari yang baru ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami boleh duduk diam bersama dengan umat-Mu dalam ibadah Jum ini. Tapi kami yakin dan percaya pertemuan ini adalah pertemuan ilahi, membawa kami semakin intim, semakin ehat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang belum masuk, bila kuasa Roh-Mu dan pertolongan para malaikat-Mu mempercepat langkah mereka untuk kami boleh berkumpul bersama-sama sharing akan Torah-Mu. Bahkan umat-Mu yang mengikuti lewat YouTube, biarlah Tuhan jamah, Tuhan berkati, biarlah mereka dimenangkan, bila mereka semakin mengerti rancangan-Mu, bahkan dimerdekakan lewat pengajaran sharing malam ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Semua sinyal berjalan dengan baik dan lancar sehingga kami boleh sharing satu dengan yang lain dan kami dimerdekakan, dan firman-Mu ini menjadi jawaban atas setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kit sanu b'mitzvotapit sipanu leidrei Torah. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memberikan kami kata-kata Torah. Kami mulai ibadah sharing ini Bapa, kami mengucap syukur. Kendali kuasa Roh-Mu dan para malaikat-Mu mengendalikan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Masiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Langsung kita mulai ya. Karena nanti di sebelah ada acara pengajian. Jadi kita langsung biar lebih cepat. Itu sudah saya kirim pengajaran kita hari ini, yaitu 3 pilar dunia. Jadi atau 3 pilar bumi. Kenapa dunia ini masih eksis sampai sekarang ini? Ternyata pilarnya adalah Torah, Apoda, dan Gemilut Kasadim, atau perbuatan kita dalam kekudusan seturut dengan Torah yang diberikan Elohim kita kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, dan kita terikat dengan perjanjian Elohim dengan Israel melalui pengorbanan Yesus Masiah di kayu salib. Bagaimana ini kita katakan 3 pilar ini? Karena Tuhan berjanji bahkan kepada Daud, bahkan Yesus datang mengatakan bahwa kerajaan-Mu jadilah di surga, di bumi ini, sebagaimana juga di dalam kerajaan surga. Jadi siapa yang berpegang pada perintah-perintah Elohim, yaitu Torah, Apoda, yaitu perbuatan-perbuatan dengan melakukan misbah,
atau perintah. Gemilut kasadim yaitu perbuatan dalam kekudusan, itu adalah dimana kita menjaga bumi ini supaya tetap eksis sampai Mesias datang mendirikan kerajaannya di dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan kita memerintah untuk memasuki olam haba, yaitu di Yerusalem yang diubah nanti menjadi Taman Eden yang baru. Kita mulai dari saat penciptaan. Saat dunia diciptakan, manusia diciptakan juga serupa, segambar dengan Sang Pencipta yang menjaga bumi dan segala isinya. Manusia ditempatkan di Taman Eden atau tempat yang khusus. Sanalah mereka dipelihara, dan Elohim selalu datang dengan penuh kemuliaannya. Dan di Taman Eden, Adam dan Hawa memiliki tubuh kemuliaan. Jadi itulah nantinya, makanya kalau kita terus hidup di dalam Torah dan kita terus melakukan apoda-apoda kita, perbuatan-perbuatan kita, apoda yang baik, dan segala perbuatan kita itu perbuatan kita dalam kekudusan seturut dengan Torah, seturut dengan apa yang dilakukan oleh umat pilihannya bangsa Israel, otomatis nanti karena kerajaan 1000 tahun itu akan dipulihkan kembali, itu untuk dipulihkan kembali seperti Taman Eden waktu Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa dan dipenuhi tubuh kemuliaan. Demikian juga kita nanti di akhir zaman akan ikut eksodus ke Yerusalem, olam haba, untuk memasuki kerajaan 1000 tahun. Kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Boleh Lince? Kejadian 1 ayat 26. Dan Elohim berfirman, Salam Ruby. biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami. Dari mana? Masih di Manado dah. Oke, ayo. Biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap ke bumi. Jadi ini akan dipulihkan nanti di akhir zaman. Itu makanya 3 pilar ini harus tetap ada pada kehidupan kita, sebagaimana kehidupan umat pilihannya bangsa Israel yang selalu menjaga bumi ini. Lewat apa? Lewat Torah, apoda, itu perbuatan untuk melakukan mispot, ibadah-ibadah yang benar, dan gemilut kasadim itu perbuatan-perbuatan baik kita seturut dengan Torah, itu apa yang dilakukan dengan Israel oleh bangsa Israel. Dan kita lihat di sini, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama adalah sempurna, dipenuhi dengan kemuliaan. Makanya mereka di Taman Eden waktu belum jatuh dalam dosa, itu mereka tidak memiliki pakaian seperti yang kita pakai sekarang, tetapi mereka memiliki tubuh kemuliaan, dan itu pun nanti akan dipulihkan di dalam hidup saudara dan saya pada kerajaan 1000 tahun. Kita yakin dan percaya kalau kita kejar terus hidup dalam kekudusan, kita pasti ikut dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, kita lihat bagaimana Adam keluar dari Taman Eden. Bahkan bumi dihancurkan itu karena kejahatan manusia. Setelah Adam jatuh dalam dosa, keluar dari Taman Eden, tinggal di bumi yang sudah tidak punya Taman Eden, dan Taman Eden dijaga oleh para malaikat, dan bumi langsung dan seluruh manusia di muka bumi dihancurkan itu lewat air bah.
Kejahatan manusia di bumi setelah kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, dan semua dihancurkan dengan air bah. Nah, kita lihat di sini. Kenapa bumi dihancurkan dan semua manusia dan Taman Eden dan seluruh makhluk hidup dihancurkan? Kenapa? Karena tidak ada lagi ketiga hal ini. Tidak ada lagi yang melakukan Torah, hanya Nuh yang didapat. Makanya Nuh dimasukkan ke dalam bahtera. Jadi hanya Nuh yang didapatkan yang melakukan Torah, yaitu Torah lisan, melakukan perintah, baru Apoda dan Gemilut Kasadim. Akhirnya apa? Tuhan membinasakan semua manusia dan semua binatang-binatang yang ada di darat dan yang ada di udara. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Silakan. Boleh. Dan Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap pangandangan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Dan Tuhan menyesal bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu telah memilukan hatinya. Jadi itu ya, karena kejahatan, tidak lagi hidup di dalam perintah. Karena tadinya perintah itu, perintah Tuhan dipercayakan sama Adam dan Hawa, tapi Adam dan Hawa tidak mampu melakukan perintah itu untuk tetap menjaga Taman Eden. Jadi siapa yang tinggal di Taman Eden, itulah yang melakukan Torah, Apoda, dan Gemilut Kasadim untuk menjaga eksistensi daripada bumi ini. Tapi akhirnya apa? Karena saking kejahatan manusia begitu luar biasa, hanya Tuhan pun bertindak mencurahkan air bah. Kita lihat perjanjian Elohim dengan umat manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Dia. Itulah orang-orang umat Tuhan yang diberikan kepercayaan untuk menjaga eksistensi daripada bumi ini. Itu orang-orang yang melakukan Torah, melakukan apoda, perbuatan baik, perintah-perintah untuk melakukan persembahan kepada Bapa, dan Gemilut Kasadim. Kita lihat pertama perjanjian Taman Eden. Ini banyak sebenarnya perjanjian, ada 8, tapi saya hanya masukkan beberapa di sini. Perjanjian Taman Eden itu dimulai kepada Adam dan Hawa, dan isi perjanjiannya itu dibuat bebas mereka memakan seluruh apa yang ada tumbuh di Taman Eden, tetapi ada aturan. Bahkan waktu manusia diciptakan ada suatu janji untuk beranak cucu, tetapi itu tidak termasuk Taman Eden, tapi itu adalah janji untuk menciptakan manusia untuk memenuhi bumi. Jadi ini perjanjian pertama, itu perjanjian Taman Eden. Boleh? Kejadian 1 ayat 28. Abed. Dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 16 sampai 17. Dan Elohim memberi perintah kepada manusia dan berfirman, dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh memakannya, tapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari ini engkau memakannya, sungguh engkau akan mati. Adrian, jadi waktu manusia diciptakan, satu janji Elohim yang belum dibatalkan sampai saat ini, yaitu apa? Perintah untuk beranak cucu. Itu berlaku secara universal.
Makanya kita lihat di dunia ini setiap ada perkawinan laki-laki dan wanita itu selalu menghasilkan anak-anak dan berkembang biak. Kedua, kejadian di Taman Eden dikatakan di situ Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman dari segala pohon di taman ini. Jadi ada aturan, yaitu 2 pohon di tengah-tengah Taman Eden itu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Tetapi Adam dan Hawa itu jatuh memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya apa? Mereka pun harus diusir dari Taman Eden. Dan ini nanti yang akan dipulihkan di akhir zaman. Kedua, perjanjian Elohim dengan Nuh setelah air bah. Boleh dibaca? Bulin yang di Zoom. Kejadian 9 ayat 12 sampai 13. Dan Elohim berfirman, inilah tanda perjanjian yang aku buat di antara aku dan engkau, dan di antara segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan turun-temurun untuk selama-lamanya. Aku telah menaruh busukku di awan, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi perjanjiannya itu isinya apa? Tidak akan ada lagi air bah seperti waktu menghancurkan semua manusia di muka bumi karena kejahatan. Dan sampai saat ini pun pelangi tetap ada. Artinya apa? Perjanjian ini eksis sampai saat ini. Itu perjanjian Elohim dengan Nuh setelah Nuh mempersembahkan korban dan menjadi bau-bau yang harum menyenangkan hati Bapa. Jadi ini salah satu, makanya Tuhan, aku tidak akan lagi menghancurkan bumi. Kenapa? Karena ada avoda yang dilakukan oleh Nuh. Itu adalah perintah. Artinya apa? Itu adalah Torah, itu Torah lisan. Jadi waktu Nuh melakukan avoda, hanya apa? Tuhan berjanji akan tetap menjaga bumi dan memelihara bumi dan tidak akan menghancurkan lagi dengan air bah. Itu ya. Selanjutnya, perjanjian Elohim dengan Abraham. Itu perjanjian. Di situ ada lagi perjanjian Elohim dengan Daud. Ada lagi perjanjian yang lain, tapi saya tidak masukkan di sini. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Silakan Ruby. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Nah, itu terjadi sampai akhir ini, sampai saat ini. Kejadian 15 ayat 7, 18 sampai 20. Ini pegangan bagi kita. Apa yang komentar-komentar saat ini, bahwa tanah perjanjian yang dijanjikan Elohim kepada Abraham itu dimulai dari pinggir sungai Nil dari Mesir. Silakan Ruby, lanjut. Dia berfirman kepadanya, akulah Elohim yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu untuk mewarisinya. Pada hari itulah Elohim telah membuat sebuah perjanjian dengan Abraham dengan berfirman, aku telah memberikan negeri ini kepada banimu dari sungai Mesir sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, tanah orang Keni dan orang Kenis, dan orang Kadmon, dan orang Het, dan orang Peris, dan orang Refaim. Jadi itu luar biasa ya, itu sampai ke Irak. Tanah perjanjian itu yang dijanjikan oleh Elohim, itu makanya sekarang direbut. Bahkan kalau kita lihat Donald Trump baru mengeluarkan suatu wacana, Indonesia udah langsung kebakaran jenggot. Kemarin langsung dibahas-bahas
Ini kita doakan rancangan Israel Raya adalah menuju pemulihan Taman Eden yang sedang kita bahas hari ini. Siapa yang bisa ikut ke Taman Eden itu adalah yang berpegang kepada 3 pilar ini. Karena ini salah satu kekuatan. Itu apa? Torah sesuai dengan apoda-apoda yang ditetapkan bagi bangsa Israel dan seturut dengan Gemilut Kasadim atau perbuatan baik kita khusus untuk umat Israel. Jadi ini dasar bahwa tanah perjanjian itu apapun komentar dari yang tidak suka akan Israel itu akan dibantahkan. Kenapa? Tuhan yang berjanji. Dan kita lihat baru 2 hari gencatan senjata, IDF sudah mempersiapkan serangan yang lebih dahsyat lagi kepada Gaza. Kenapa Donald Trump mewacanakan untuk mengungsikan 2 juta penduduk Gaza salah satu ke Indonesia? Karena Gaza harus steril dari Hamas. Tidak akan ada perdamaian selama di Timur Tengah, khususnya Israel dan Gaza, selama Hamas masih ada. Jadi salah satu wacana itu yang dilontarkan oleh tim dari Donald Trump adalah untuk membuat semua Gaza steril, termasuk ruang-ruang bawah tanah harus dihabiskan, diratakan kembali. Jadi tidak ada lagi markas Hamas di sana. Barulah akan dimulai nanti pembangunan bait suci ketiga, itu Yesua segera datang. Artinya apa? Israel Raya segera terrealisasi, baru Olam Haba dimulai. Karena Olam Haba itu adalah Taman Eden dimulai kembali di Yerusalem seperti zaman waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Disitulah saudara dan saya nanti akan ikut eksodus ke Yerusalem, yaitu yang kita kenal selama ini dengan istilah rapture. Kita tiba-tiba sudah punya tubuh kemuliaan secara supranatural. Kita tiba-tiba sudah ada di Yerusalem, khususnya kita ada di tanah Golan. Kita lihat selanjutnya bagaimana Elohim membuat suatu skenario dari penciptaan sampai nanti di akhir zaman, sampai bumi tidak ada lagi. Si Saberlin ya, ayo suruh baca tuh. Perjanjian Gunung Sinai. Ala Saberlin. Tuh lihat cakep banget ya, gede banget. Ala senyum dia. Ini Opung. Halo. Pengajaran. Apa? Mau kita sharing kok. Selamat lagi bos. Aduh. Kita lihat perjanjian Gunung Sinai. Ya, perjanjian Gunung Sinai itu kita lihat di Keluaran 31 16 sampai 18. Lince. Keluaran 31 ayat 16 sampai 18. Dan haruslah Bani Israel memelihara Sabat untuk melaksanakan Sabat itu bagi generasi-generasi mereka, suatu perjanjian untuk selamanya. Inilah suatu tanda untuk selamanya antara aku dan Bani Israel, sebab 6 hari lamanya Elohim menjadikan langit dan bumi. Pada hari yang ke-7 dia berhenti dan menyegarkan diri. Dan dia memberikan kepada Musa setelah dia berhenti berbicara kepadanya di Gunung Sinai kedua loh kesaksian, loh batu yang ditulis dengan jari Elohim. Nah, kita lihat di sini 2 loh batu itu ditulis oleh jari Elohim sendiri. Artinya apa? Apa yang saudara tangkap dari ditulis? Kenapa harus ditulis di sini? Dengan berkata 2 loh batu yang ditulis dengan jari Elohim. Ini sudah pernah saya sampaikan. Apa makna yang paling dalam saudara tangkap? Kenapa harus ditulis dengan jari Elohim?
jari nggak bisa diganti dengan apapun. Ayo, yang di Zoom, yang di sini, Karena sidik jari nggak bisa Berarti harus dipalsukan. dilakukan. ya harus dilakukan, itu wajib. Tapi sidik jari itu udah saya kasih tahu lah. Jadi jari Elohim di situ ada sidik jari, artinya apa? Tidak bisa diganggu gugat, Dipalsukan. tidak bisa dipalsukan. Makanya kita pun dalam ijazah kita SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi yang sudah kuliah itu selalu ada sidik jari. Makanya dikatakan tanda tangan yang paling diakui adalah sidik jari. Makanya sekarang kita lihat kebetulan ada pemeriksaan di kebakaran di Glodok, itu salah satu yang dicari apa? Sidik jari. Selain gen, sidik jari. Itu di sini kita lihat apa? Dikatakan inilah suatu tanda untuk selama-lamanya antara aku dan Bani Israel, yaitu apa? Menguduskan hari Sabat. Jadi ikatan tanda perjanjian Gunung Sinai adalah Sabat. Makanya kita sungguh bersyukur 3 tahun kita berjalan. Di tahun ketiga ini kita sudah mulai dari Ereb sampai Habdalah, sekalipun masih sangat banyak kekurangan kita. Tapi kita sudah mengarah sampai ke sana. Kenapa? 3 pilar ini salah satu nanti syarat untuk ikut di Olam Haba. Nah, siapa yang menjaga 3 pilar ini, siapa yang ada di dalam 3 pilar ini, otomatis dia ada nanti di Olam Haba untuk menjaga bumi yang akan datang sebelum langit baru dan bumi baru. Barulah bumi yang sesungguhnya saat ini adalah itu baru hilang atau hancur. Jadi perjanjian Sinai diikat, ditandai dengan Sabat. Kita lihat perjanjian Taman Eden, beranak cuculah, itu tetap berlaku sampai saat ini. Perjanjian Nuh, pelangi, itu tetap berlaku sampai saat ini. Tadi perjanjian Abraham tetap berlaku sampai saat ini dan sedang dipulihkan. Ini kita lihat, selalu diawali dulu, dimulai, sudah digenapi waktu Musa membawa bangsa Israel melalui Yesua masuk ke tanah Kanaan. Tapi mereka keluar lagi dan lihat, sekarang sedang mau dikumpulkan kembali bangsa Israel dari 4 penjuru bumi. Intinya apa? Mau dipulihkan Taman Eden. Itulah yang kita kenal dengan Olam Haba. Dan semua harus kembali ke sana. Semua tanda-tanda perjanjian itu tidak ada yang dibatalkan, termasuk Sabat. Itu avoda. Makanya dikatakan 3 pilar, salah satu apa? Torah. Semua Torah wajib kita lakukan, pola hidup kita menjadi style kehidupan kita. Kedua apa? Apoda, itu melakukan perintah, mispotnya, bagaimana cara melakukan. Contoh Sabat. Bukan sekedar ibadah Sabat 2 jam, tidak. Tapi sesuai dengan pola yang dipersiapkan. Kenapa? Ada cara untuk melakukan Apoda Jara, Salom Bulilis, khusus untuk Sabat, itu diperintahkan kepada bangsa Israel melalui Mose dengan apa? Dengan itu Torah yang lisan atau oral Torah. Jadi cara melakukannya itu melalui lisan, itulah yang dilakukan dengan Ereb dan ditutup dengan Habdalah. Kenapa? Itu tidak tercatat di dalam kitab suci, itu Ereb dan Habdalah, tetapi itulah avoda yang dipercayakan kepada bangsa Israel itu, makanya kita harus ikutin. Bang Ruby sudah selesai baca Rika Remnant? Baru sampai halaman 50. Itu ulang-ulang baca, di situ dikatakan apa? Batkol, putri suara, itu hanya diberikan kepada orang Israel.
Dan saya lihat itu bagaimana itu dipercayakan Rabi Ishak Sapira. Dan kita lihat kemarin videonya saya kirim ke grup. Bagaimana dia berkata, Ini lagi kota ya. mari kita siap-siap menghadapi Gog dan Magog. Ini perdamaian tidak akan berdamai. Kenapa? Justru inilah pemicu nanti Gog dan Magog. Kita lihat bagaimana pernyataan Ishak Sapira waktu kejadian 7 Oktober dikatakan apa? Hamas tidak akan bisa dikalahkan oleh Israel sampai Mesias datang. Dan terbukti saat ini gencatan senjata itu dikendalikan oleh Hamas. Israel sangat dirugikan, tapi kita nggak tahu apa di balik ini. Itu makanya tadi saya katakan apa? Israel sedang mempersiapkan serangan yang lebih dahsyat lagi kepada Gaza. Karena tujuannya apa? Hamas tidak boleh ada di Gaza. Kalau enggak, tidak akan ada perdamaian. Itu perlu kita renungkan. Kita lihat. Habis perjanjian kepada Gunung Sinai, Abraham Gunung Sinai, perjanjian baru diberikan bukan kepada gereja namun tetap kepada bangsa Israel dan Yehuda. Ini sudah kita harus dikuasain ya. Harus sudah jadi ngelotok atau hafal ini di luar kepala ini. Bahwa perjanjian baru itu tidak keluar dari Israel dan Yehuda. Yeremia 31 ayat 31 dan 33. Silakan Ropita. Ini kayak anak pertama. Lihatlah, hari-hari itu tiba, firman Tuhan, bahwa aku akan mengikat suatu bahwa Nah. lihatlah hari-hari itu tiba, firman Tuhan, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang terhadap perjanjianku ini mereka telah melanggarnya walaupun aku telah menjadi suami bagi mereka, firman Tuhan. Jadi dia Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu, firman Tuhan. Aku akan meletakkan Torahku di dalam batin mereka dan aku akan menuliskannya di dalam hati mereka. Dan aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. kita lihat bagaimana perjanjian Sinai tadi Tuhan memberikan Torah kepada Mose. Torah, ikatan perjanjiannya di dalam Torah itu salah satu itu Sabat. Dan perjanjian baru dimulai lewat nubuat daripada Yeremia. Maka dikatakan pada waktu itu, saat kapan itu? Saat dimulainya perjanjian baru itu saat kapan? Saat Yeshua HaMashiach datang ke dunia ini, itu untuk menggenapi perjanjian ini. Makanya kita lihat di situ ayat 31, lihat hari itu tiba, firman Adonai, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan dengan Yehuda. Tidak ada di situ dengan orang Batak, orang Karo, orang Jawa, tidak ada. Tetap kepada Israel dan Yehuda. Di mana kita harus disempurnakan dalam pencangkokan itu. Jadi Ribka, remnant harus ikut Eliezer. Siapa Eliezer akhir zaman? Itu bangsa Israel. Itu makanya ada perintah juga memegang sit-sit.
Artinya apa? Berpegang kepada ajaran-ajaran Israel dan selalu mengikut. Jadi kalau kita pegang sitis Yahudi kayak begini, ya kita ikutin, namanya juga jubahnya, kita ikutin kemana dia pergi, ke sana dia kita ikut, dan kita terus berpegang pada perjanjiannya. Itu perjanjian. Jadi perjanjian bukan diubah menjadi ke gereja apa yang dikomplain oleh bapak-bapak gereja selama ini, yang dikatakan bahwa Israel sudah dibuang, tapi perjanjian diganti dengan kita saat ini. Itu salah fatal. Jadi kita harus jelas bahwa perjanjian baru tetap diberlakukan kepada Israel dan Yehuda. Selanjutnya kita lihat, perjanjian baru dimulai lewat kedatangan Yeshua HaMashiach yang telah mati di kayu salib. Namun kedatangan Yeshua HaMashiach tidak membatalkan Torah. Tadi kita lihat perjanjian Gunung Sinai diberikan Torah, perjanjian baru tolak ukurnya tetap Torah, tapi Torah di dalam hati. Itu makanya dikatakan Yeshua HaMashiach adalah Torah yang hidup. Jadi bagaimana kita menerima Torah yang hidup itu artinya apa? Harus semakin nyata di dalam Torah yang tertulis. Cara hidup kita, tingkah laku kita, cara berjalan kita di setiap waktu harus tetap kembali kepada Torah yang tertulis, karena Yeshua HaMashiach adalah Torah yang hidup. Jadi Torah tertulis tidak mungkin berbeda dengan Torah yang hidup. Makanya dikatakan ditaruh di dalam hati. Kapan itu? Setiap orang percaya lahir baru langsung diberikan diberikan roh Yeshua HaMashiach, dan Torah itu langsung di dalam loh hati kita yang paling dalam. Torah yang di dalam hati inilah langsung keluar, itu menjadi pelaku-pelaku Torah yang sesuai dengan apa yang diberikan kepada Mose. Makanya tetap dikatakan apa? 3 pilar. Menjaga bumi itu kalau kita tarik secara ruang kecil adalah tubuh saudara dan saya. Dapat ditangkap sampai ke situ, bukan dunia yang bulat, bumi yang bulat, tetapi adalah tubuh saudara dan saya, karena kita ini adalah bumi. Tubuh kita ini adalah berasal dari bumi. Makanya nanti kalau Yeshua belum datang, kita meninggal akan dikembalikan kepada bumi, karena kita berasal dari debu tanah. Jadi waktu Yeshua datang menggenapi perjanjian baru dan dimulailah perjanjian baru. Itu makanya Yeshua berkata di Matius 5 ayat 17 sampai 20. Silakan Lilis, bisa? Yang Matius 5 ya Pak Gemya. Ya, 17 sampai 20. Bentar tadi. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap, sampai segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Sebab aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Jadi situ dikatakan
Siapa yang mengabaikan, oleh karena itu siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah terkecil ini, termasuk apa perintah kecil? Erep Sabat. Itu masuk dalam apoda, makanya erep Sabat kita semua sudah mulai menyalakan lilin Sabat. Itu apa? Kita sedang menarik kemuliaan daripada Bapa turun atas kita supaya kita semakin dipenuhi dan kita layak nanti memasuki olam haba. Jadi jangan main-main dengan erep Sabat, itu termasuk apoda, yaitu apa? Melakukan mispot perintah pada melakukan perintah Tuhan, yaitu kuduskan hari Sabat. Itu salah satu perintah-perintah yang kecil, yang oral Torah, yang Torah yang lisan. Kalau tertulis sangat jelas, tapi Torah yang lisan ini salah satu apa? Erep Sabat. Itu perintah itu masuk avoda. Jadi mari kita semakin kita lakukan seturut dengan apa yang dilakukan bangsa Israel, karena kepada mereka lah ini dipercayakan bagaimana cara melakukannya, hanya mereka yang tahu. Bukan kita sok-sok tahu, tapi harus belajar. Jadi situ dikatakan siapa yang menyediakan paling kecil pun atau satu titik pun, dia akan mendapat tempat yang rendah atau alias neraka Gehinom. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, dia akan mendapat tempat, dia akan disebut menjadi besar di dalam kerajaan surga. Nah, saudara mau besar atau yang mau terkecil di dalam Samaim? Bu Lilis mana pilihnya? Kecil apa besar di Samaim? Yang paling besar. Amin. Jadi kita otomatis apa? Kita wajib melakukannya seturut dengan apoda-apoda yang diberikan kepada bangsa Israel, karena ada Torah lisan melalui Mose turun-temurun. Kita lihat kedatangan Yesua Masiah adalah untuk, jadi tadi udah ya, Yesua sudah dimulai, Yesua sudah datang, artinya apa? Perjanjian baru dimulai. Kita lihat kedatangan Yesua Masiah adalah untuk membangun apa? Kerajaan Samaim di bumi ini. Makanya kita harus berdiri di 3 pilar ini. 3 pilar ini menopang bumi ini. Artinya apa? 3 pilar inilah menopang hidup saudara dan saya, yaitu apa? Torah, apoda, dan gemilut kasadim, atau perbuatan-perbuatan baik kita di setiap waktu seturut dengan Torah. Jadi ya. Jadi membangun kerajaannya itu dimulai dari perintah daripada Yohanes Pembaptis. Silakan Bulin atau Ruby, Matius 3 dan Matius 4. Matius 3 ayat 1 sampai 3. Dan pada masa itu Yohanes Pembaptis tampil dengan berkhotbah di padang belantara Yudea. Dan seraya berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena dialah yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah alur-alurnya. Nah itu ya. Ayat 17. Silakan. Sejak saat itu Yesua mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah mendekat. Nah, kerajaan surga itu apa? Di bumi ini. Jadi Yesua datang untuk mempersiapkan kerajaan surga di bumi ini. Kapan itu pelaksanaannya? Siapa yang bisa tebak? Kapan terjadi kerajaan surga itu nyata di bumi ini? Sekarang ini yang kita lakukan ini baru bagian kecil, tapi sesungguhnya nanti akan terjadi di mana? Di Yerusalem baru.
di Yerusalem yang akan datang. Itu intinya. Tapi waktu pertama bangsa Israel sudah memulai apa? Kerajaan surga sudah terjadi secara profetik di dalam kerajaan Israel itu, makanya undang-undang dasar negara Israel adalah Torah. Perhatikan sini. Kenapa bumi tetap ada? Karena sekarang Torah sudah menjadi undang-undang dasar Israel, dan itu setelah dimulai kembali setelah tahun 1948 waktu mereka berpencar ke seluruh dunia. Torah tetap mereka pegang, makanya bumi tetap tegak berdiri sampai saat ini. Jadi itu ya, makanya Yohanes Pembaptis datang membuka jalan bagi Yesua. Tapi waktu pertama dia datang baru sang juru selamat, Yesua ben Yusuf. Tapi tiba saatnya nanti yang sedang kita nantikan, Yesus akan datang sebagai Raja. Disitulah dia memerintah di kerajaan Samaim, itu di Yerusalem. Di manakah kerajaan surga yang sudah dekat itu? Silakan Robi. Ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah itu di mana? Di bumi yang mana? Saat ini secara profetik hidup saudara, hidup keluarga kita itu adalah kerajaan surga. Selama kita hidup di dalam 3 pilar ini, yaitu apa? Torah, Apoda, dan Gemilut Kasadim, itu perbuatan baik kita seturut dengan Torah. Tapi sesungguhnya nanti itu akan dilakukan di Yerusalem saat pembangunan Bait Suci ketiga. Itulah wujud daripada yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesua HaMasyiah waktu dia datang ke bumi. Dia berkata, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Secara pribadi, lepas pribadi kita terima kerajaan surga turun atas kita, asal kita hidup di dalam Torah. Tapi kalau kita hidup di luar Torah, berarti kerajaannya tidak tinggal dalam hidup kita. Itu makanya bumi. Nah, kita lihat. Penggenapan kerajaan surga di bumi akan digenapi di Yerusalem, di dalam kerajaan 1000 tahun yang kita kenal dengan Olam Haba, Taman Eden yang baru, seperti di zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Itulah Yerusalem nanti akan diubah kembali seperti Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa tinggal di sana, waktu belum jatuh dalam dosa, mereka dipenuhi. Mereka memakai tubuh kemuliaan, makanya mereka telanjang. Jadi ini yang akan kita nikmati di masa-masa akhir ini. Ini tujuan akhir daripada perbuatan kita saat ini. Kenapa kita kembali ke 3 pilar ini? Kenapa kita kembali ke Torah? Kenapa kita kembali melakukan 7 hari raya? Itulah apoda kita. Kenapa kita melakukan Erev Sabat? Itulah apoda kita. Kenapa kita selalu mendoakan untuk bangsa Israel? Itu adalah Gemilut Kasadim kita untuk Yerusalem. Jadi kita melakukan Torah, kita melakukan seturut dengan bangsa Israel, dan kita berpegang kepada tzitzit, kita memakai jubah Israel, kita berpegang kepada ajaran-ajaran Israel. Itu adalah melakukan Gemilut Kasadim, karena tujuannya adalah semakin banyak bangsa-bangsa Gemilut Kasadim atau kepenuhan bangsa-bangsa, itu akan membuat kerajaannya semakin cepat digenapi. Kapan itu? Itu waktu-waktu yang ditentukan sedang kita nantikan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ya kan, Lince? 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab dengan suatu seruan
Dengan suara penghulu malaikat dan dengan suara sangkakala Elohim, dia akan turun dari surga dan orang-orang yang mati dalam nama Sia, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa, dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Jadi kita akan dibawa secara eksodus, secara supranatural ke Yerusalem, itu ke Olam Aba, memerintah di kerajaan 1000 tahun. Inilah yang kita kenal selama ini rapture. Tapi kalau para rabi mengatakan bukan rapture tapi eksodus ke Yerusalem, yaitu untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kita sudah memakai tubuh, yaitu tubuh kemuliaan. Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Kisah Rasul 1, 10, 11. Dan sementara mereka terus terbelalak ke langit selagi dia pergi, maka tampaklah dua pria dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka, dan yang juga mengatakan, "Hai para pria, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesua ini yang telah terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat dia pergi ke surga." Jadi itu nanti waktu Yesua Masih naik kesamaan disaksikan oleh murid-murid, dan ada malaikat yang berkata kepada mereka, apa? Kenapa kamu melihat? Lihat, orang-orang Galilea mengungkapkan, dikatakan apa? Dia berdiri sambil memandang langit, Yesua ini yang telah terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat dia pergi sekarang. Jadi Yesus datang nanti penuh dengan kemuliaannya di mana? Di Yerusalem. Dan saat itulah kita secara supranatural dibawa eksodus ke Yerusalem, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, kita lihat. Jadi itu akan terjadi, makanya di bulan-bulan yang lalu bahwa kejaksaan tinggi Israel sudah memerintahkan untuk diajak semua orang-orang bangsa-bangsa Israel yang ada di pembuangan, yang ada di Galut, untuk segera kembali ke Yerusalem. Itu salah satu sinyal bagi saudara dan saya, supaya saat itu terjadi jangan sampai kita tinggal dan tidak layak. Kenapa? Saat bangsa Israel nanti eksodus, dilihat saudara tidak pakai talit, dilihat saudara belum seperti Yahudi, artinya apa? Kita belum tentu bisa ikut. Jadi tanda kedatangan Yesua Masih yang paling akurat adalah saat bangsa Israel kembali dari seluruh bangsa-bangsa itu dari pembuangan. Jadi ini sekarang sedang akan digenapi nanti di akhir zaman. Boleh dibaca? Ulangan 30 ayat 5 sampai 7. Siapa yang baca? silakan, Bulin, nggak apa-apa. Maka Tuhan Elohimmu akan memulihkan keadaan, dia akan berbelas kasihan kepadamu dan akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa ke tempat yang Tuhan Elohimmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun engkau dilemparkan sampai ke ujung langit, Tuhan Elohimmu akan mengumpulkan engkau dari sana. Dia akan mengambil engkau dari sana. Tuhan Elohimmu akan membawa engkau dari masuk ke negeri yang telah leluhurmu miliki dan engkau warisi. Dia akan membuat baik keadaanmu dan akan membuat engkau bertambah banyak melebihi leluhurmu. Dan Adonai Elohimmu akan menyunan hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Adonai Elohimmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Dan Adonai Elohimmu akan menaruh semua kutuk ini ke atas musuh-musuh, kepada mereka yang membencimu yang telah menganiaya engkau. Jadi ini nanti waktu bangsa Israel eksodus, itu apa yang dialami Mesir akan dialami oleh
bangsa-bangsa yang selalu memusuhi Israel saat ini. Itu akan terjadi. Jadi penghukuman di Mesir, di mana Firaun menekan bangsa Israel, bahkan waktu Musa sudah datang, justru Firaun semakin menekan bangsa Israel. Dan lihat saat ini Yesua akan datang. Lihat tekanan apa yang dialami bangsa Israel saat ini. Di sini kita membuat semakin waspada, harus semakin berjaga-jaga, harus semakin melakukan afodah. Itu apa? Melakukan perintah-perintah sesuai dengan halakha yang dipercayakan kepada Israel. Kenapa? Yesus sekarang segera sudah di ambang pintu. Jangan sampai dia datang di Yerusalem kita belum layak. Tidak ada yang perlu disesali. Kenapa? Tidak bisa disesali. Mari kita semakin berpegang kepada 3 pilar ini apa? Torah, afodah, dan gemilut. Perbuatan baik kita seturut dengan Torah. Dalam hidup ini kita harus semakin layak untuk memasuki. Karena apa? Ini sedang digenapi atau apa? Nubuat yang ditulis oleh Musa di Ulangan 30 ayat 3-7 bahwa bangsa Israel akan dibawa dari 4 penjuru bumi bersatu bersama dengan saudara dan saya, kita eksodus bersama-sama. Itu akan terjadi. Itu makanya Salomo nulis apa yang sudah terjadi akan terjadi lagi. Itu termasuk apa yang terjadi di Mesir. Bagaimana Firaun menekan bangsa Israel dan Firaun menerima upahnya itu apa? Kehilangan anak sulung, yaitu adalah sebagai gambaran kekuatan Firaun. Kita lihat bahkan tentara-tentaranya tenggelam di Laut Tiberau. Dan itu pun nanti akan terjadi di akhir zaman saat bangsa Israel sudah eksodus. Kita lihat apa yang saya katakan tadi di awal. Bagaimana saat ini sudah terjadi gencatan senjata, tapi Israel tetap mempersiapkan serangan yang lebih dahsyat. Bahkan kemarin ada berita di wawancara di TV, di Lebanon pun drone bangsa Israel tetap memantau Hizbullah. Jadi ini kita lihat apa yang dikatakan Rabbi Ishak Shapira, mari kita sambut, mari kita siap-siap menghadapi perang Gog dan Magog. Karena justru gencatan senjata itu menjadi pemicu. Dan kita lihat apa yang dikatakan Donald Trump menjadi bahan doa bagi kita, perenungan. Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam 3 pilar ini? Dan saat itu nanti terjadi, itu akan membawa kita semakin layak di zaman. Kita lihat selanjutnya, terakhir. Siapakah yang ikut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu Olam Haba? Di rumah Bapa, Taman Eden yang baru di Yerusalem. Siapa yang bisa ikut ke sana? Ialah umat yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah dan menjadi pelaku Torah, yang menjadi 3 tiang pilar yang membuat bumi tetap ada sampai kerajaan 1000 tahun selesai. Perhatikan, setelah kerajaan 1000 tahun selesai, baru terjadilah di kitab Wahyu 20 dikatakan apa? Langit baru dan bumi baru telah turun, bahwa bumi yang lama ini akan musnah, tidak kelihatan lagi. Artinya apa? Torah tidak perlu lagi, sudah langsung kita disamain. Makanya selama bumi ini masih ada, 3 pilar ini wajib dilakukan. Itu makanya nanti di kerajaan 1000 tahun 3 pilar ini tetap berjalan. Nah, kalau 3 pilar ini dipercayakan, diajarkan kepada bangsa Israel, kita pun wajib belajar kepada bangsa Israel bagaimana cara melakukan 3 pilar ini.
Supaya kita nanti apa? Semakin layak memasuki olam haba. Bagaimana cara melakukan Torah? Bagaimana cara melakukan mishpot, apodah? Itu melakukan perintah, termasuk bagaimana cara merayakan 7 hari raya. Bukan kita buat-buat, tetapi sesuai apodah. Dan bagaimana kita harus berlaku. Maka dikatakan di sini, Torah pertama. Bagaimana penerimaan kita terhadap Yesus sebagai Torah yang hidup? Apakah saudara hanya sekedar percaya tapi tidak melakukan, tidak menunjukkan Torah hidup dalam hidup kita? Dari perbuatan kita sehari-hari. Itulah yang disebut gemilut kasadim. Harus semakin nyata bahwa kita hidup di dalam Torah. Itu makanya kita kembali ke dalam koser, termasuk makanan koser, termasuk cara menguduskan hari Sabat bukan lagi seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, hanya sekedar ibadah hari Sabat, tapi tidak melakukan erek, tidak melakukan habdalah. Ini wajib kita lakukan. Kenapa? Itu masuk dalam apodah. Itu masuk dalam mishpot, mispah. Yang dikatakan oleh para rabi itu mispah. Jadi ini harus perlu kita lakukan. Kedua, avodah. Apakah avodah atau perbuatan kita sudah harmonis? Sudah sesuai atau sama dengan rumah Yakub atau Israel? Mari kita semakin belajar. Kita masih sangat jauh, tapi harus kita belajar dan belajar dan belajar. Yang ketiga, gemilut kasadim. Apakah yang menjadi dasar kita melakukan gemilut kasadim atau perbuatan baik? Apakah mendukung rumah Yakub, itu Israel, yang menjadi rumah baru saudara dan saya? Makanya kita harus ikut Eliezer. Kenapa nanti yang berlaku di sana, yang diberlakukan di olam haba di Yerusalem itu ketiga hal ini. Siapa yang melakukannya? Itu bangsa Israel. Kita sebagai apa? Pengikut. Jadi otomatis kita harus mulai belajar dari sekarang. Jadi jangan nanti kita dibawa ke olam haba kayak orang asing. Harus sudah menikmati. Lewat apa? Lewat kita sekarang mulai belajar dengan apodah, yaitu melakukan Torah sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena Torah itu dipercayakan kepada bangsa Israel. Dan Torah itu diberikan dua kepada bangsa Israel, yaitu apa? Tertulis dan lisan. Lisan inilah bagaimana cara melakukan Torah, termasuk cara makan koser. Kita belum koser rabi, kita baru koser bibikal, baru sesuai Alkitab, belum sesuai apa yang dilakukan oleh para rabi. Nah, kita lihat sini saya nggak tulis. Setelah kerajaan 1000 tahun nanti di olam haba, kita sudah masuk ke sana. Kenapa? Kita sekarang sudah ada di 3 pilar ini. Kita sudah melakukan Torah sesuai dengan avodah atau mispah yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan kita melakukan perbuatan baik seturut dengan Torah. Dan semakin kita tunjukkan, kenapa? Itu akan semakin nyata karena dikatakan perintah-perintah itu adalah terang, pelita bagi kita. Torah itu adalah terang di setiap langkah hidup kita. Dan kita lihat setelah nanti kerajaan 1000 tahun, barulah digenapi yang di kitab Wahyu dikatakan langit baru dan bumi baru. Otomatis itu sudah kehidupan yang kekal. Kita tidak lagi belajar Torah. Kenapa? Kita sudah menjadi hidup kekal selama-lamanya. Ini luar biasa. Inilah 3 pilar ini harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita layak masuk ke sana. Kita harus menerima Yeshua HaMashiach
sebagai Torah yang hidup, dan kita benar-benar bermanifestasi dalam Torah yang hidup lewat apa? Mengikuti Torah yang tertulis. Itulah yang disebut apoda atau perbuatan baik kita, seturut dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Masiah. Dia mati bagi kita supaya apa? Dia hidup dalam hidup kita, yaitu Torah yang hidup ada di dalam loh hati kita, sehingga itu akan bermanifestasi, auranya akan keluar dan sesuai dengan Torah yang tertulis. Ini yang bisa saya sampaikan, kita seringkan hari ini. Bila ini menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kita dan setiap hari-hari kita, hari-hari hidup kita, bila kita semakin berdiri di dalam 3 pilar ini, yaitu melakukan Torah, lakukan apoda kita, dan gemilut kasadim, itu perbuatan baik kita sesuai dengan Torah. Inilah yang bisa sampaikan. Puji Tuhan, Adonai Elohim Israel memberkati kita semua. Amin. Ada pertanyaan? Silakan. Sebentar lagi tetangga yang di depan akan melakukan apoda mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Mungkin ada yang mau sharing, silakan. Sebentar lagi. Sudah mulai pada berdatangan. Bu Lilis. Bu Lin, ada yang mau di-sharingkan? Silakan. Iya, sama belum. Bang Ruby. Belum. Ya udah, karena tetangga sudah mulai pada ngumpul, sudah pada banyak yang kedengaran suaranya. Silakan Bang Ruby tutup dalam doa. Imam Abed dulu aja, Udah masuk kamar dia. Pemulihan. Silakan Bu Lin. Bersatu dalam doa, segala puji syukur hanya bagi kami bersyukur kepadamu, berterima kasih. Engkaulah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Israel. Berkatilah selalu Engkau, dan juga diberkatilah pilihanmu Bapa. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia yang Kau berikan Bapa. Terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Bapa, dari hari ke hari, tiap jamnya, bahkan tiap detiknya Bapa, Engkau sempurnakanlah hidup kami. Ubahlah hati kami menjadi hati yang sesuai dengan rencana kehendak-Mu Bapa. Hidup kami biarlah sesuai dengan standar daripada kehidupan-Mu untuk kami memasuki alam. Bapa, biarlah melalui Ruh Kudus-Mu perjalanan setiap langkah kami, agar kami tidak lagi salah dalam melangkah, agar kami tidak lagi terpengaruh akan panggilan-panggilan hal-hal yang membawa kami kepada kebinasaan Bapak. Tapi terlebih biarlah kami memiliki hati yang mengejar akan kebenaran itu sendiri Bapak. Terbukalah Bapak setiap hal-hal yang menjadi rahasia selama ini yang kami belum ketahui. Melalui gembala kami Bapak, Engkau singkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman. Biarlah kami mempersiapkan diri untuk kami lebih ehat lagi di dalam
di dalam nama Adonai selama saya kami berdoa mengucap syukur. Ya, amin. Amin. Salam buat kita. Salam Bulin. Shalom. Salam Bulilis. Salam Bang Ruby.